Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kusumo Tirto Anggoro dengan NIM 11000012514030. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis hukum pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, saya ingin berterima kasih kepada yang saya hormati Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa selaku dosen pengampu Hukum Administrasi Negara kelas B yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Mari kita lanjut. Baik, yang pertama ada latar belakang, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsi pemerintahan, seperti membuat keputusan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi, dalam negara hukum, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas, secara seinginnya sendiri. Tetapi, setiap tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan asas legalitas dan memiliki tujuan untuk kepentingan umum. Selain itu, penggunaan kewenangannya juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Hal ini penting karena kewenangan pemerintah pada dasarnya bukan hanya merupakan kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum. Apabila kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka dapat terjadi penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan. Yang berikutnya ada keterkaitan dengan hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, wewenang merupakan kekuasaan hukum yang diberikan pada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu. Wewenang memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah hak atau kemampuan untuk bertindak, yang artinya pemerintah diberikan kewenangan agar dapat menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif. Yang kedua, adanya batasan dalam bertindak. Pejabat pemerintah tidak dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan kepentingan pribadi, karena setiap kewenangan memiliki tujuan yang sudah ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, konsep wewenang dalam HAN selalu berkaitan dengan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap masyarakat. Baik, berikutnya ada sumber kewenangan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pertama ada atribusi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga pemerintah. Kedua ada delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain. Dalam delegasi, tanggung jawab atas kewenangan tersebut berpindah kepada penerima delegasi. Yang ketiga adalah mandat. Dalam mandat, seorang pejabat memberikan tugas kepada bawahannya untuk menjalankan kewenangan tertentu, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Pembagian ini penting untuk menentukan siapa yang memiliki kewenangan dan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Baik, berikutnya ada batas-batas wewenang. Walaupun pejabat pemerintah memiliki kewenangan, terdapat batas-batas yang harus dipatuhi. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dan pelampauan wewenang merupakan tindakan yang dilarang. Pelampauan wewenang dapat terjadi apabila pejabat bertindak melewati batas waktu kewenangan, melewati batas wilayah kewenangan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelampauan kewenangan dapat muncul dalam bentuk
eh, maladministrasi seperti ketidakjujuran, konflik kepentingan, pelanggaran prosedur, dan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan harus selalu dikendalikan oleh aturan hukum. Berikutnya ada hubungan wewenang dengan AUPP. Selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan kewenangan juga harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPP menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah agar setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Beberapa asas tersebut antara lain asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, suatu tindakan pemerintah tidak cukup hanya memiliki dasar kewenangan secara formal. Tindakan tersebut juga harus sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Apabila suatu tindakan bertentangan dengan AUPP, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum administrasi negara. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan dasar utama bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan administrasi negara. Namun, kewenangan tersebut memiliki batas yang harus diperhatikan. Sumber kewenangan dapat berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap penggunaan kewenangan wajib berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelampauan kewenangan dapat menyebabkan keputusan pemerintah kehilangan legitimasi hukum serta berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan saat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip negara hukum. Cukup itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.